Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diki Putyarawati dengan NIM 1905520157 dari kelas Audit Investigatif C1. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai wawancara dan interogasi. Wawancara dan interogasi. Wawancara dan interogasi sering digunakan sebagai sinonim. Hal ini pada umumnya karena ketidaktahuan, namun ada pula yang mengetahuinya, tetapi sengaja menggunakannya secara keliru. Seperti untuk memberikan kesan kepada majelis hakim bahwa ia menggunakan kekerasan, maka ia menggunakan istilah wawancara, padahal istilah interogasi lebih tepat untuk menggambarkan tindak pemeriksaan atau investigasinya. Wawancara merupakan sesuatu yang sering dilakukan oleh auditor dalam menjalankan tugas audit dan merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan keterangan, memahami objek pemeriksaan, menguji keterangan yang telah didapatkan sebelumnya, melengkapi keterangan yang lain, dan tujuan-tujuan lainnya dari wawancara tersebut. Interogasi adalah suatu upaya yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk meminta keterangan kepada seseorang menyangkut kesaksian orang tersebut mengenai suatu aktivitas yang melibatkan pihak lain dan atau dirinya sendiri. Wawancara dan interogasi merupakan suatu teknik atau alat investigasi yang sangat penting. Wawancara dan interogasi adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam sebuah investigasi. Berikutnya ada ciri-ciri dari wawancara. Yang pertama, bersifat netral dan tidak menuduh. Di sini merupakan perbedaan utama antara wawancara dan interogasi. Dengan cara dan nada yang tidak bersifat menuduh, investigator dapat mengembangkan hubungannya yang menimbulkan rasa percaya dan hormat dengan orang yang diwawancarainya. Yang kedua, bertujuan untuk mengumpulkan informasi. Selama melakukan wawancara, investigator harus mengumpulkan informasi yang penting bagi investigasinya dan informasi mengenai perilaku dari orang yang diwawancarainya. Contoh investigative information yaitu apa hubungan antara orang yang diwawancarai dengan orang tertentu yang dicurigai merupakan otak dari perbuatan tidak pidana yang diperiksa. Contoh behavior information yaitu keterangan mengenai perilaku orang yang diwawancarai ketika ia menjawab pertanyaan, bagaimana ia duduk, kotak mata dengan yang mewawancarainya, ekspresi wajahnya, caranya memberi tanggapan atau jawaban. Pada akhirnya, pewawancara harus menilai kredibilitas dari tanggapan yang diberikan oleh orang yang diwawancarai. Hal ini utamanya dilakukan melalui evaluasi atas sikap selama wawancara, seiring dengan penilaian atas substansi informasi yang diberikan. Kemudian yang ketiga dapat dilakukan pada saat awal investigasi. Karena tujuan wawancara adalah mengumpulkan informasi, tentunya semakin banyak informasi yang diketahui sebelum wawancara dimulai, semakin baik. Maka wawancara terkadang terpaksa dilakukan meskipun
pemeriksa baru mempunyai gambaran kasar tentang bagaimana kemungkinan kecurangan dilakukan. Atau bahkan sebelum pemeriksaan dapat mengidentifikasi bukti yang harus diperoleh. Kemudian yang keempat, dapat dilakukan dalam berbagai lingkungan atau suasana. Pemeriksa terkadang mempunyai peluang menemui orang itu di kantornya atau dalam perjalanan, dari tempatnya makan siang, di sudut jalan, dalam mobil, dan lain sebagainya. Memang idealnya wawancara meskipun semua informasi belum diperolehnya. Kemudian yang kelima, bersifat cair dan tidak terstruktur. Wawancara harusnya bersifat cair, tidak terstruktur, dan bisa melompat dari satu pokok ke pokok pembahasan yang lain atau pokok pembicaraan yang lain. Sebelum wawancara dimulai, pemeriksaan mempunyai gambaran mengenai informasi apa yang ingin dikumpulkannya. Tetapi ia juga tidak boleh kaku. Secara kreatif, ia harus mengembangkan pertanyaan atas informasi yang telah diterimanya selama wawancara berlangsung. Informasi baru mungkin tidak diduga atau diharapkan, dan pemeriksa juga pandai membaca suasana, misalnya untuk memutuskan menghentikan wawancara meskipun semua informasi belum diperolehnya. Kemudian yang keenam, yaitu membuat catatan mengenai wawancara formal yang dilakukan. Wawancara formal adalah wawancara yang dilakukan dalam lingkungan terkendali. Mencatat mempunyai beberapa kegunaan, bukan hanya pada pendokumentasian, tetapi mencatat juga menyebabkan investigator memperlambat proses bertanya. Hal ini memungkinkan investigator mengamati perilaku dari orang yang diwawancarainya. Pemeriksa perlu mengetahui bahwa seseorang lebih mudah berbohong ketika pertanyaan diajukan dengan kecepatan tinggi. Mengatur tanya jawab yang diselingi masa hening yang panjang memberi peluang bagi yang diwawancarai untuk berpikir mengenai tanggapan yang bersifat menyesatkan. Pada giliran ini akan menyebabkan kecemasan yang terlibat dalam gejala tingkah laku menipu. Dan kalau yang diwawancarai adalah orang yang tidak bersalah, dia bisa bingung menghadapi pertanyaan yang diajukan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kemudian yang ke-7, yaitu mencari hasil wawancara dari awal sampai akhir. Dan jangan sporadik atau kadang dicatat, kadang tidak. Mencatat secara sporadik memberi kesan kepada yang diwawancarai bahwa jawaban tertentu penting sehingga dicatat oleh investigator. Ketika ditanyakan pertanyaan lain yang terkait dengan jawaban yang dicatat, ia akan menjadi ekstra hati-hati, dan mencatat secara sporadis akan menghambat arus informasi selama wawancara berlangsung. Kemudian ada ciri-ciri interogasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa interogasi adalah pertanyaan atau pemeriksaan terhadap seseorang melalui pertanyaan lisan yang bersistem. Ciri-cirinya yang pertama yaitu bersifat menuduh. Seseorang yang bersalah tidak akan memberikan keterangan yang bertentangan dengan kepentingan
pribadinya secara sukarela, kecuali apabila dia yakin bahwa investigator juga mempunyai keyakinan tentang kesalahannya. Oleh karena itu, pertanyaan yang bersifat menuduh seperti sangat diperlukan untuk memperlihatkan kekayaan investigator. Bandingkan jika pertanyaan berbunyi, "Anang, saya pikir Anda mungkin terlibat dalam merencanakan tindak pidana korupsi ini." Nah, dari kalimat tadi, dengan pertanyaan terakhir ini, yang diinterogasi dengan cepat membaca bahwa ada ketidakpastian di benak si investigator mengenai keterlibatannya dalam merencanakan tindak pidana korupsi. Dan selanjutnya, yang diinterogasi ini semakin yakin bahwa sikap yang harus diambilnya adalah membantah keterlibatannya. Kemudian yang kedua, yaitu dilakukan dengan persuasi yang aktif. Interogasi dilakukan karena investigator percaya bahwa dalam wawancara sebelumnya, orang itu telah berbohong. Kalau interogasi dilakukan dengan cara bertanya dan terus bertanya, sangatlah tidak mungkin seorang investigator akan mendapatkan keterangan yang berisi kebenaran. Dan untuk membujuknya menceritakan kebenaran, investigator menggunakan taktik membuat pertanyaan dan juga mengajukan pertanyaan. Taktik ini tentu akan mendominasi seluruh interogasi. Sebelum seseorang mengaku bersalah, pertama, dia harus bersedia mendengar pertanyaan-pertanyaan yang dibuat oleh investigator. Kemudian yang ketiga, yaitu bertujuan untuk mengetahui yang sebenarnya. Artinya, apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang sebenarnya melakukan, berapa jumlah atau nilai kecurangan sebenarnya, dan seterusnya. Yang keempat, sering berakhir dengan pengakuan yang bersalah oleh pelaku. Pada contoh ini, keberhasilan interogasi bukan diwujudkan dalam pengakuan bersalah, melainkan dalam mengetahui siapa yang sebenarnya bersalah. Yang kelima, interogasi dilakukan dalam lingkungan yang terkontrol atau terkendali, bukan di sembarang tempat. Taktik persuasi yang digunakan memerlukan lingkungan yang ada privacy, tidak terganggu oleh orang yang berlalu lalang, dan bebas dari halangan lain, seperti suara bising di tempat umum. Yang keenam, interogasi hanya bisa dilakukan sesudah investigator mempunyai keyakinan yang memadai mengenai salahnya seseorang. Investigator harus mempunyai alasan untuk percaya bahwa seseorang telah berbohong. Alasan ini mungkin berupa perilaku selama wawancara, keterangan yang berubah-ubah sebagai tanggapan atas pertanyaan yang sama, kemudian adanya petunjuk bahwa dia berbohong, dan lain-lain. Interogasi tidak boleh digunakan sebagai alat atau cara utama untuk menilai jujur atau tidaknya seseorang. Penilaian ini seharusnya dapat dicapai dalam wawancara yang bersifat tidak menuduh. Kemudian, tidak boleh membuat catatan. Sampai sesudah tertuduh menceritakan yang sebenarnya dan berketetapan hati untuk tidak bersangkut dari posisi itu, membuat catatan
terlalu dini akan mengingatkan tertuduh bahwa keterangannya akan merugikan dirinya sendiri. Bahkan, para pakar menyarankan bahwa bukan saja catatan dibuat sesudah tertuduh sepenuhnya mengakui apa yang sebenarnya terjadi. Pengakuan itu harus juga disaksikan oleh investigator. Barulah setelah ada pengakuan yang disaksikan oleh investigator lain, investigator mendokumentasikan pengakuan tersebut dan segala perincian dari pengakuannya. Selanjutnya ada manfaat melakukan wawancara sebelum interogasi. Investigator seringkali melakukan interogasi meskipun ia tidak punya bukti atau petunjuk untuk menuduh seseorang. Dan keputusan untuk menginterogasi orang itu didorong oleh keinginan untuk mencari bukti. Pada umumnya, interogasi semacam ini dilakukan sekadar karena investigator mempunyai persepsi bahwa orang itu mempunyai perilaku yang aneh. Padahal, untuk menentukan seseorang berperilaku aneh, wawancara yang bersifat tidak menuduh merupakan sarana yang lebih baik dari interogasi. Selain nilai behavioral information dari suatu wawancara, juga ada investigative information. Nah, ini sangat diperlukan ketika wawancara akan ditingkatkan menjadi interogasi. Akan tetapi, investigator sering tergoda untuk mengambil jalan pintas, mengabaikan wawancara, dan langsung melakukan interogasi. Pendekatan ini sangat tidak disarankan karena sifat tidak menuduh dalam wawancara memungkinkan investigator membangun hubungan saling percaya dan menghormati yang tidak mungkin dibangun dalam suasana dan sifat menuduh yang melekat pada interogasi. Kemudian yang kedua, selama wawancara, investigator seringkali mengorek keterangan penting mengenai tertuduh yang sangat berharga sewaktu melakukan interogasi. Tidak ada jaminan tertuduh akan mengaku bersalah dalam proses interogasi. Padahal jika dia diwawancarai terlebih dahulu sebelum interogasi dan memberikan keterangan palsu selama wawancara, investigator dapat menggunakan keterangannya untuk mengungkapkan kebohongannya. Dan kemudian yang keempat, ada keuntungan psikologis bagi investigator ketika melakukan wawancara sebelum interogasi. Akan lebih mudah dicapai apabila investigator menawarkan kesempatan kepada tertuduh untuk menceritakan yang sebenarnya melalui wawancara. Kemudian ada teknik wawancara. Dalam sebuah wawancara itu ada tekniknya. Ya, auditor investigatif selalu melakukan wawancara dalam melakukan auditnya. Hal ini dikarenakan auditor memerlukan informasi yang cukup sebelum membuat suatu kesimpulan auditnya. Sering dinyatakan bahwa informasi merupakan nafas dan darahnya audit investigatif, sehingga auditor harus mempertimbangkan segala kemungkinan untuk
memperoleh informasi. Karena wawancara memegang peranan yang sangat penting dalam audit investigatif. Auditor investigatif sebelum melakukan wawancara dengan yang diduga terlibat, maka harus menguasai dengan baik semua fakta yang telah terkumpul dan dapat memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Wawancara harus dimulai dengan pihak-pihak yang diduga paling kecil atau jauh jadi pelaku, dan dilanjutkan dengan orang-orang yang karena alasan pribadi ingin menjadi whistleblower, dan diakhiri dengan mereka yang diduga menjadi perencana atau otak dari tindak pidananya. Nah, urutan-urutan yang saya jelaskan tadi sangat penting karena yang pertama, pada tahap awal sebelum banyak fakta yang terkumpul, jadi kalau wawancara dimulai dengan orang yang diduga menjadi pelaku atau perencana, maka dia cepat mengetahui fakta yang belum diketahui oleh investigator. Dan sebaliknya, orang yang tidak bersalah akan mengisi investigator dengan fakta-fakta penting secara terbuka, termasuk motif dan peluang untuk terjadinya kecurangan. Dan yang kedua, sudah mengetahui bahwa banyak orang yang sudah diwawancarai sebelumnya. Nah, pelaku tidak bisa mengendalikan apa yang bisa dan apa yang sebaiknya tidak diungkapkan kepada investigator dalam wawancara. Lebih sulit mengatur persesuaian atau konsistensi dalam kebohongan sekalipun persekongkolan. Hal ini memudahkan investigator dalam mendapatkan informasi yang penting dan yang selanjutnya dikembangkan dalam interogasi. Selanjutnya ada saran-saran pengadaan ruang dalam wawancara. Yang pertama, ciptakan suasana privasi. Ruang ini harus tenang, tidak mengganggu suara pembicaraan orang lain, dan tidak ada pemandangan orang lain lalu lalang. Kemudian yang kedua, pintu ruang harus tidak terkunci dan tidak boleh ada penghalang apapun, sehingga orang yang diwawancarai bisa bebas meninggalkan tempat. Jangan memberi kesan bahwa dia berada di dalam tahanan. Yang ketiga, hilangkan segala sesuatu yang bisa mengganggu, misalnya dinding dengan warna-warni yang menyolok, merah, kuning, hijau, terus lukisan, hiasan ruang, dan lain-lain. Yang keempat, penerangan ruang harus cukup, tetapi tidak menyilaukan mata investigator ataupun yang diwawancarai. Lampu yang menyorot ke muka investigator akan menghalangi pengamat wajah dan perilaku orang yang diwawancarai. Kemudian yang kelima, meminimalkan kebisingan. Jangan sampai ada telepon masuk, ada telepon seluler, dan telepon seluler dari kedua pihak tersebut sebaiknya dimatikan atau dibuat tanpa nada. Kemudian yang keenam, kursi antara investigator dan orang yang diwawancarai berjarak sekitar 1,5 meter. Kedua orang bertatap muka secara langsung dan tidak terhalang oleh meja. Kemudian sebisa mungkin untuk kursinya lebih baik tidak beroda supaya tidak berjalan sendiri.
Kemudian yang ketujuh, denah ruang wawancara yang berbeda untuk keperluan yang berbeda. Nah, untuk denah wawancara akan saya jelaskan di next video. Baik, untuk denah ruang wawancara yang pertama, ini menggambarkan ruang wawancara yang standar. Jika memungkinkan, maka perlu adanya ruang yang bersebelahan dengan ruang wawancara. Di sini kita bisa lihat untuk ukuran denahnya, panjangnya 3 meter dan lebarnya juga 3 meter. Kemudian ada meja dan 2 kursi yang berhadapan yang nantinya akan ditempati oleh tersangka dan investigator. Kemudian untuk denah ruang wawancara yang kedua, ruang yang bersebelahan ini lebih kecil dari ruang wawancara dan berfungsi sebagai ruang pengamat. Di dinding wawancara ditempatkan cermin satu arah. Nah, orang yang duduk dalam ruang pengamatan dapat melihat ke dalam ruang wawancara, tetapi orang dalam ruang wawancara tidak dapat melihat ke dalam ruang pengamatan. Kemudian ada mikrofon tersembunyi yang dipasang di ruang wawancara sehingga pengamat di ruang sebelahnya dapat mengikuti percakapan sambil menyaksikan apa yang sedang berlangsung. Untuk yang kedua ini ukuran ruangnya 3x3 meter. Bedanya di sini itu ada cermin satu arah. Ada meja 1, 2 kursi yang berhadapan, yaitu tersangka dan investigator, dan kemudian ada cermin satu arah. Selanjutnya ada manfaat ruang wawancara yang dilengkapi dengan ruang pengamatan. Yang pertama, pengamat dapat menyaksikan sepenuhnya proses wawancara berlangsung. Yang kedua, pengamat dapat mempelajari gejala perilaku si tersangka. Yang ketiga, pengamat di ruang lain merupakan sanksi ketika wanita diwawancarai. Yang keempat, apabila tersangka harus ditinggalkan sendirian dalam ruang wawancara, maka pengamat yang di ruang sebelah dapat melihat jika tersangka melarikan diri, tiba-tiba hilang. Kemudian yang kelima, dalam tindak pidana yang melibatkan beberapa tersangka, ruang ini berguna untuk mengamati perilaku yang tidak terlihat ketika wawancara dilakukan perorangan. Kemudian untuk gambar ini merupakan denah ruang wawancara yang dalam tindak pidana menggunakan kekerasan di mana anak-anak di bawah umur menjadi korbannya, dan anak ini harus ditemani oleh orang tua atau orang ketiga. Oleh karena itu, maka untuk gambaran ruangannya yaitu seperti pada gambar. Berarti ada orang ketiganya, yaitu orang tua atau orang lain. Kemudian untuk denah ruang wawancara yang selanjutnya, apabila orang yang diwawancarai atau pewawancara memerlukan penerjemah dalam hal ini, maka tempat duduknya seperti pada gambar ruang yang tertera di layar, yaitu ada samping kanan cermin satu arah, kemudian tersangka, meja, kemudian di depan tersangka itu ada investigator, dan di samping investigator ada penerjemahnya. Selanjutnya ada
Verbal behavior yaitu subjek yang jiwanya sehat dan berinteraksi sosial secara normal akan mengalami kecemasan ketika berbohong. Kecemasan bisa timbul karena ia tahu bahwa apa yang dikatakan tidaklah benar. Karena ketakutan, sehingga dia merasa khawatir jika kebohongannya akan terungkap. Apapun penyebabnya, ketika subjek berbohong dalam wawancara, gejala-gejala perilakunya mencerminkan kesadarannya untuk menekan atau menghilangkan kecemasannya. Pada dasarnya, pikiran dan tubuh kita bekerja sama untuk mengurangi kecemasan tadi. Nah, inilah konsep dasar dari verbal behavior. Berikut ini contoh dari pengalaman sehari-hari kita, termasuk contohnya apabila kita masuk kantor, seorang atasan berpesan kepada sekretarisnya, yaitu aku tidak mau diganggu pagi ini. Nah, tidak lama kemudian telepon berdering. Ada yang ingin berbicara dengan atasan tersebut. Sekretaris tidak akan menceritakan yang sebenarnya bahwa Bapak tidak mau diganggu pagi hari ini. Dan dia dapat menceritakan bermacam-macam kebohongan, mulai dari misalnya Bapak masuk rumah sakit, atau Bapak sudah tidak bekerja lagi di sini, dan atau Bapak sedang berada di luar kota. Namun hal ini merupakan kebohongan yang sangat besar dan hanya akan menimbulkan kecemasan. Apabila jawaban yang kemudian disusul dengan pertanyaan seperti ini, rumah sakit mana, atau sekarang kerja di mana, atau lagi di kota mana, nah kemungkinan sekretaris akan memilih jawaban yang menimbulkan kecemasan yang kecil. Misalnya, Bapak sedang menerima telepon lain. Nah, kebohongan sekecil apapun yang diucapkan sekretaris menimbulkan kecemasan yang terbaca dari tanda-tanda perilaku paralinguistik, seperti ada waktu hening sebelum memberi jawaban, atau ada gerakan tubuh tertentu seperti tangan menyentuh muka. Ketika harus menjawab pertanyaan dalam suatu wawancara, subjek mempunyai 4 pilihan. Nah, subjek memiliki 4 pilihan dalam menjawab pertanyaan. Yang pertama ada berbohong, yang kedua mengelak atau menghindar, yang ketiga mengakui secara tersamar, yang keempat menceritakan apa adanya. Nah, dalam pembahasan ini subjek yang berbuat salah ditanya, apakah Anda menggelapkan uang perusahaan? Kalau mengaku yang sebenarnya terjadi, ya saya menggelapkan uang perusahaan. Dia mengatakan the truth dan tidak menimbulkan kecemasan. Menjauh dari the truth, pengakuan yang dibungkus dalam ketidaksengajaan atau kekeliruan. Jawabannya bisa dibarengi dengan non-verbal behavior seperti menggelengkan kepala atau dengan ucapan berbisik yang nyaris tidak terdengar. Tingkat kecemasan mulai ada, tapi rendah. Nah, pilihan berikutnya semakin menjauh dari the truth, meskipun belum terlalu jauh dari omission. Nah, pilihan ini adalah evasion. Pilihan keempat adalah berbohong habis-habisan. Nah, keempat pilihan dalam menjawab pertanyaan dan tingkat kecemasan untuk setiap pilihan dapat digambarkan sebagai berikut. Sifat manusia adalah menghindari kecemasan. Kecemasan
tidak dapat diterima dan tidak dikehendaki. Kalau harus berbohong, subjek akan memilih omission atau paling tinggi adalah evasion. Dan kalau terpaksa, dia memilih deception. Nah, semua ini menimbulkan kecemasan dengan derajat yang meningkat. Subjek yang jujur akan memberikan jawaban secara langsung. Nah, sedangkan subjek yang berbohong, maka dia akan berusaha menghindari untuk memberi jawaban. Taktik menghindar juga dilakukan dengan menjawab pertanyaan dengan pertanyaan yang sesungguhnya tidak relevan. Subjek yang jujur akan memberi bantahan yang lebih luas, dan sedangkan subjek yang berbohong akan menyempitkan banyaknya. Subjek yang berbohong akan menyempitkan bantahannya. Subjek yang jujur mempunyai rasa percaya diri yang tinggi, dan subjek yang berbohong akan mencari celah kebenaran di antara kebohongan yang besar. Strategi lain untuk menekan perasaan cemas yaitu memberikan pertanyaan yang kelihatannya mengingkari kepentingan pribadi. Sebelum dimulai dengan kalimat yang berisi kebohongan, subjek yang jujur akan memberikan tanggapan yang spontan, sedangkan subjek yang berbohong akan memberikan jawaban yang sudah dihafalkan atau dilatih berulang-ulang. Ada dua verbal behavior yang mencerminkan, yaitu latihan yang diulang-ulang. Yang pertama adalah menggunakan non-contracted denial, dan yang kedua disebut listing. Nah, listing ini merupakan subjek membuat daftar kemungkinan lengkap dengan penomoran. Misalnya nomor 1, 2, 3. Jadi subjek itu menghafal dengan memberi nomor. Selanjutnya ini ada paralinguistic behavior. Selain verbal behavior, perlu diperhatikan juga ciri-ciri tertentu dari percakapan yang terlihat dari suatu wawancara. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar ucapan yang makna sesungguhnya berbeda dari apa yang keluar dari mulut pembicara. Misalnya menjadi suatu kebiasaan seorang bos perusahaan importir menyebut bawahannya sedang bersemangat, padahal kenyataannya mereka sedang loyo atau capek. Jadi dia mengubah keadaan 180 derajat berbeda dari yang kenyataannya dengan ucapan, "Mengapa kalian menjadi bersemangat seperti ini? Ayo move on." Ciri-ciri tersebut yang dinamakan paralinguistic behavior. Dan jika dibandingkan dengan saluran verbal, saluran paralinguistik ini lebih sedikit terkontaminasi dengan faktor-faktor eksternal, sehingga lebih natural dan lebih mudah untuk mendeteksi adanya decepsi. Ciri-ciri percakapan tertentu inilah yang harus diamati oleh seorang investigator. Kalau saluran verbal dapat lebih dikendalikan, maka saluran paralinguistik agak lebih lepas kendali. Saluran ini juga lebih sedikit
terkontaminasi oleh faktor-faktor eksternal dibandingkan dengan saluran verbal. Oleh karena itu, paralinguistik behavior merupakan sumber terbaik untuk mendeteksi adanya kebohongan. Berikut ini ada ciri-ciri percakapan yang perlu diketahui oleh seorang investigator. Yang pertama ada response latency, yaitu menunjukkan rentang waktu antara kata terakhir dari pertanyaan pewawancara dengan kata pertama dari jawaban yang diwawancara. Yang kedua ada early response, yaitu jawaban lebih awal sudah dikatakan padahal pewawancara belum menyelesaikan pertanyaannya. Untuk jawaban jujur, early response hanya terjadi di awal-awal wawancara, dan itu pun pada saat pewawancara menyelesaikan pertanyaan yang bersangkutan akan mengulang jawaban yang sudah diberikan di awal pertanyaan tadi. Berbeda dengan jawaban bohong, early response bisa juga terjadi di tengah, bahkan di akhir wawancara. Nah, selain itu, yang bersangkutan merasa tidak perlu mengulang jawabannya kembali pada saat pewawancara menyelesaikan pertanyaannya. Kemudian yang ketiga yaitu response length. Penelitian menunjukkan bahwa secara statistik jawaban yang jujur akan memberikan jawaban yang lebih panjang, detail, dan lengkap dibandingkan dengan jawaban yang bohong. Bahkan dimungkinkan adanya jawaban tambahan yang relevan dengan pertanyaan si pewawancara. Hal ini berbeda dengan jawaban yang bohong. Jawaban bohong ini hanya dijawab dengan singkat dan cenderung mengalihkan topik pertanyaan. Yang keempat ada response delivery. Penyampaian jawaban jujur biasanya terlihat dari kecepatan, tinggi rendah nada, dan kejelasan informasi maupun kata-kata yang diucapkan. Dan sebaliknya, kalau jawaban bohong biasanya diucapkan dengan suara yang pelan, tidak jelas, dan menggumam. Kemudian yang kelima yaitu continuity of the response. Nah, jawaban yang jujur akan mengalir dengan bebas. Kalimat satu dengan kalimat yang lain sambung menyambung, tidak berlompat-lompat, spontan, dan menjadi satu kesatuan berpikir. Sebaliknya, untuk jawaban yang tidak jujur terdapat perilaku stop and start behavior. Artinya, pada saat yang bersangkutan menjawab pertanyaan dan ada hal yang tidak nyaman, yang bersangkutan akan berhenti sejenak dan kemudian melanjutkannya lagi. Yang keenam ini ada erasure behavior, yaitu perilaku yang mencoba untuk menghapus apa yang baru saja dikatakan. Sebagai contoh, dalam percakapan sehari-hari, yaitu seseorang yang barusan mengatakan sesuatu kepada orang lain yang selanjutnya terpikir olehnya bahwa
kata-kata yang diucapkan tadi kurang pantas dan merasa khawatir akan membuat mereka tersinggung. Maka dia mengatakan misalnya, bercanda aja kok. Nah, sambil diiringi gerakan alis ke atas dan tersenyum. Nah, dalam komunikasi paralinguistik, selain gerakan alis ke atas dan tersenyum, terdapat juga perilaku tertentu lainnya. Misalnya tertawa, batuk-batuk kecil, atau berdehem, dan segera sesudah mengucapkan bantahan. Baik, itu tadi penjelasan mengenai materi wawancara dan interogasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam perkataan saya. Sebelum saya akhiri, saya ingin memberikan sedikit kata-kata motivasi. Ini saya dapat dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau berkata, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kamu berusaha menangkapnya, maka dia akan lari. Tapi kalau kamu membelakanginya, dia tak punya pilihan selain mengikutimu. Jadi pada intinya, kita hidup di dunia, jangan terlalu mengejar dunia. Karena mau dikejar sekuat apapun, kita tidak akan pernah mendapatkannya kalau akhirat kita terlupa. Jadi yang nomor satu itu kita harus mengejar akhirat. Kalau kita sudah mengejar akhirat, maka dunia akan mengikuti. Kemudian apapun yang kita lakukan itu atas dasar dan bismillah lillahi ta'ala. Biar setiap langkah kita itu ada berkahnya dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.